Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Halo sahabat Syiar, semoga kalian semua tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan juga bulan yang penuh ampunan. Dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang dimana malam tersebut penuh dengan keberkahan. Malam tersebut bisa dikatakan dan bisa disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar memiliki beberapa keutamaan, antara lain yang pertama, dosa-dosa yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar, maka dosa yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan selanjutnya yakni malam Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh dengan keberkahan. Sudah dijelaskan dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di suatu malam yang penuh keberkahan dan kamilah yang memberi peringatan. Keutamaan selanjutnya yakni malam Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya di sini adalah barang siapa yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Kemudian keutamaan selanjutnya yakni malam Lailatul Qadar adalah malam terbebas dari gangguan setan. Karena bulan suci Ramadan, apalagi pada 10 terakhir Ramadan, setan akan terbelenggu dan tidak dapat mengganggu manusia. Keutamaan selanjutnya yakni pada malam Lailatul Qadar, para malaikat akan turun ke bumi untuk menyaksikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang beribadah kepada Allah, yang sedang membaca Al-Qur'an dan sedang berzikir kepada Allah. Mengapa malaikat turun ke bumi? Karena setiap mendengar hambanya Allah membaca Al-Quran, malaikat akan turun dan mengitari orang-orang yang membaca Al-Quran dan sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan selanjutnya yakni malam Lailatul Qadar, yaitu malam di mana penetapan takdir tahunan. Juga keutamaan yang lain yaitu malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan ganjaran yang lebih atas keutamaan-keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut? Ada beberapa amalan yang membuat kita dapat meraih malam Lailatul Qadar tersebut, yaitu yang pertama, kita beribadah kepada Allah dengan cara sholat tahajud atau bisa disebut dengan sholat malam. Dalam sholat malam tersebut, kita berdoa dan kita mendekatkan diri kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat dan mendapatkan keberkahan pada malam tersebut. Kemudian yang kedua, lebih memperbanyak untuk membaca Al-Quran, karena Allah suka pada hamba yang selalu membaca Al-Quran dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam malam Lailatul Qadar, kita bisa memperbanyak doa kita kepada Allah agar doa kita bisa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan selanjutnya yakni bersedekah. Dimanapun kita berada dan kapanpun, kita harus selalu bersedekah, entah dengan apapun itu, karena bersedekah tidaklah soal uang ataupun harta. Bersedekah bisa melalui amalan kita ataupun perilaku kita kepada orang lain. Bersedekah bisa dengan senyum atau membantu orang lain, itu sudah bisa disebut dengan bersedekah. Bersedekah bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita sebagai hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan selanjutnya yakni memperbanyak istighfar. Karena pada malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh ampunan, maka seharusnya dan lebih baik kita lebih banyak untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Kita berdiam diri, kita berzikir kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang sudah lampau. Kemudian keutamaan yang terakhir untuk kita dapat meraih keutamaan malam Lailatul Qadar, yaitu dengan ikhlas untuk melakukan amalan-amalan yang sudah saya sebutkan tadi. Dengan ikhlas, semoga amalan-amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam golongan hamba yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.